Bab 2405. Tidak takut mati. Orang-orang di belakang tiba-tiba terdiam untuk membantu Grey Z. Mereka semua baru saja menolak, mengapa masih ada orang yang ingin membantu Grey Z. Aku akan pergi juga, tidak peduli apa, hatiku merasa selalu buruk jika berutang budi. Satu orang lain lagi berbicara, berbalik dan berjalan keluar. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa tanpa Grey Z, mereka tidak akan bisa mendapatkan air dari kolam umur panjang, dan mereka hanya akan menua dengan cepat dan kemudian terbunuh oleh waktu. Sekarang, mereka meminum air kolam umur panjang yang dimurnikan oleh Grey Z, yang tidak hanya dapat memperpanjang umur yang sangat tinggi, tapi juga membuat kekuatan mereka meningkat. Tapi tidak ada yang ingin mati. Tidak ada yang ingin mati, desah seseorang. Tetapi tampaknya tidak ada gunanya menjalani kehidupan yang membosankan secara keseluruhan. Dunia ini bukan lagi dunia persilatan seperti dulu, dan tidak ada artinya. Pembicara menggelengkan kepalanya, dia tertawa dan berjalan keluar. Beberapa orang yang baru saja menolak, mendengarkan kata-kata mereka pada saat ini, tidak bisa tidak tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya masuk akal. Orang-orang terus membuat keputusan. Pada akhirnya, setengah dari mereka keluar, sementara sisanya teguh pada ide mereka sendiri. Mereka tidak ingin mati, jadi mereka tidak mau mengambil risiko. Mereka hanya menghargai hidup sekarang dan menikmatinya. Hal berisiko seperti itu terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja kehilangan nyawa, lalu apa gunanya berusaha keras untuk mengejar umur panjang sejauh ini? Karena Grey Z tidak memaksa mereka, maka mereka tidak perlu mengambil inisiatif untuk membantu, mereka tidak memiliki tanggung jawab ini dan tidak memiliki kewajiban ini. Tentu saja, Grey Z tidak akan memaksa mereka. Hal semacam ini memang berbahaya. Orang-orang ini hanya ingin bisa hidup lebih lama dan hidup lebih lama, jadi mengapa mereka mau mengambil risiko? Tapi, bagaimanapun juga, seseorang harus berdiri. Grey Z dan yang lainnya baru saja berjalan keluar ketika langkah kaki terdengar di belakang mereka. Keduanya menoleh untuk melihat, dan selusin orang keluar. Kami akan membantu Anda. Apa yang kami berutang kepada Anda, kami harus membayar, kami tidak suka berutang kepada siapapun. Kata beberapa orang. Semua orang pintar, dan mereka semua tahu bahwa Grey Z benar-benar dapat mengancam mereka, bahkan tidak memberi mereka air dari kolam umur panjang. Bahkan jika mereka membunuh mereka saat mereka tidur, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Omong-omong, mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Orang-orang yang bukan milik era ini masih muncul di era ini, dan mereka hidup lebih lama. Terima kasih, kata Grey Z. Dia tidak memiliki kata-kata ekstra sopan, mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk membuat keputusan seperti itu, mungkin itu untuk membalas budi, mungkin karena bosan atau memang dia suka berkelahi, dan di sana tidak ada kemungkinan kekacauan. Kalian ikut dengannya. Grey Z melirik semua orang. Bocah tua berjalan mendekat, kita adalah orang-orang di zaman yang sama. Kelompok itu kembali ke daerah selatan pesisir, bocah tua bertanggung jawab untuk mengurus ini, dan Grey Z melakukan persiapan lain. Ini benar-benar bagus di sini. Sangat makmur. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dulu kita lakukan. Ya, Anda dapat melihat pemandangan yang semarak ini di jalan. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Tidak ada yang tidak stabil. Ini saat yang tepat. Apakah masih banyak orang yang berlatih seni bela diri sekarang? Beberapa orang mengobrol, merasa santai, kehidupan seperti ini adalah apa yang mereka inginkan. Zaman yang berbeda, tuntutan yang berbeda, pada usia mereka, meskipun mereka bertemu seorang lelaki tua, mereka harusnya memanggilnya kakek mereka. Di era kacau mereka, belajar seni bela diri adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, untuk melindungi keluarga mereka, dan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, tetapi sekarang, tampaknya mereka tidak digunakan. Lebih baik tidak menggunakannya. Bocah tua itu memandang mereka dengan emosi, tetapi tidak berbicara. Dia adalah orang di era yang sama, bahkan jauh lebih tua dari mereka, dan dia pernah mengalami emosi ini sebelumnya. Senior, apa yang Grey Z coba lakukan?
B. Seseorang bertanya kepada si bocah tua, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Bab 2406. Perasaan keluarga dan negara. Yang ingin kita lakukan sama, adalah menjaga kehidupan yang damai dan tidak dihancurkan. Kata si bocah tua. Hal ini, dia butuh bantuan kalian. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sejujurnya, kita semua adalah tulang tua, dan kita seharusnya sudah lama menghilang ke dalam sungai sejarah yang panjang, tetapi ini adalah keberuntungan kita untuk hidup seperti ini. Mungkin, Tuhan telah meninggalkan kita tanggung jawab khusus. Setelah mendengar ini, ekspresi beberapa orang sedikit berubah, dan mereka merasa bahwa apa yang dikatakan bocah tua itu cukup masuk akal. Ada banyak master di era itu, dan banyak dari mereka jauh lebih kuat dari mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu bertahan dan dilenyapkan oleh usia. Dan mereka selamat, sekarang mereka bahkan mendapatkan air kolam umur panjang, seolah-olah sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk membiarkan mereka sampai di tempat sekarang. Karena mereka masih memiliki tanggung jawab di pundak mereka. Ketika kami mencari kolam panjang umur, kami tahu keberadaan aula surgawi, dan ruang bawah tanah juga ada. Hal yang paling menyusahkan sekarang adalah Raja Iblis yang kejam belum sepenuhnya menghilang, dan sekarang tinggal di tubuh serigala serakah. Seperti apa serigala serakah itu, kurasa kalian semua tahu itu. Berbicara tentang serigala serakah, ekspresi bermartabat melintas di wajah mereka. Di era itu, atau dengan kata lain, para master yang membentang dua era, Broken Army, serigala serakah dan bocah nakal tua di depannya adalah tiga orang yang benar-benar berdiri di tingkat ekstrim. Kekuatan mereka cukup kuat untuk menyapu semuanya. Terutama serigala serakah, yang memiliki ambisi yang sangat dalam, dan bahkan Broken Army pun mati di bawah tangannya, cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya dia. Sekarang setelah Raja Iblis dan serigala serakah digabungkan menjadi satu, betapa menakutkannya itu. Memikirkannya saja, mereka semua merasa bahwa ini memang masalah yang sangat merepotkan. Jika kalian menyesalinya sekarang, itu masih terlambat. Bocah tua itu berkata. Ada banyak master di bawah tanah, dan kekuatan mereka tidak buruk. Memang berbahaya. Tidak masalah jika kamu ingin berhenti sekarang. Grey Z berkata bahwa dia tidak akan memaksamu. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab di era ini harus dipikul olehnya, dan dialah yang harus menanggungnya. Semua orang memandang bocah tua itu dan terdiam sejenak. Bocah tua itu tidak berbohong, dan memberitahu mereka situasi sebenarnya, memberitahu mereka apakah mereka ingin tinggal dan mengikuti Grey Z untuk mengatasi bahaya bawah tanah. Mereka tidak bermaksud memaksa sama sekali. Senior, jika Anda mengatakan ini, Anda memandang rendah kami sedikit. Pemimpin itu tertawa, tanggung jawab era ini memang milik Grey Z, tetapi tanggung jawab era kita adalah milik kita. Jika kita dulu membunuh bibit yang merepotkan ini, tidak akan seperti ini hari ini. Juga, senior, Anda benar, kita bisa hidup sampai hari ini, mungkin seperti yang Anda katakan, kami memiliki tanggung jawab. Tuhan mengatur kami untuk datang ke sini. Melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Ya, benar sekali. Aku tidak takut mati. Aku mengejar umur panjang untuk menjadi lebih kuat, jadi apa gunanya menjadi lebih kuat tanpa bertarung? Saat itu, saya adalah garda depan di medan perang, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang ini ingin menghancurkan perdamaian, saya tidak akan setuju. Sekelompok orang berteriak, penuh semangat. Hahaha. Bocah tua itu tertawa, seperti inilah seharusnya orang-orang di zaman mereka. Oke. Biarkan bocah Grey Z itu melihat seperti apa orang-orang di zaman kita. Dia berteriak, apa itu bawah tanah? Jika mengganggu kita, mereka akan kita pukuli. Raja Iblis macam apa itu? Bocah tua itu sangat mendominasi, kita akan mengusurnya pergi. Semua orang begitu sombong, dan tiba-tiba seluruh momentum muncul. Dari kejauhan, Grey Z, semua orang begitu sombong, dan tiba-tiba seluruh momentum muncul. Dari kejauhan, Grey Z memandang mereka dan tidak bisa tidak mengagumi. Banyak orang di masa lalu memiliki hal-hal seperti tautan darah.
Perasaan keluarga dan negara pada waktu itu tidak sebanding dengan perasaan hari ini. Bab 2407. Ambil inisiatif untuk menyerang. Pikirannya sekarang sederhana. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sekarang, untuk yang lain, dia tidak bisa terlalu memikirkannya untuk saat ini. Apakah itu aula surgawi atau ruang bawah tanah, Grey Z tidak peduli mereka akan menjadi apa di masa depan. Dia hanya peduli dengan keluarganya, dan dia paling peduli dengan istri dan putrinya. Selama mereka aman, tidak ada lagi yang penting. Grey Z melihat mereka dari kejauhan, memikirkan hal-hal di dalam hatinya. Kapan kamu akan melakukannya? Tanya si bocah tua. Sesegera mungkin. Grey Z meliriknya, aku mengkhawatirkan Ayudhya. Kalau begitu lakukan segera. Bocah nakal tua itu mengepalkan tinjunya, wajahnya menunjukkan niat membunuh. Untuk Grey Z, Ayudhya adalah skala kebalikannya, dan jika ada yang menyentuhnya, dia akan marah. Karena Ayudhya adalah putrinya. Bagi si bocah tua, Ayudhya adalah satu-satunya murid dalam hidupnya, dan dia juga seseorang yang bisa dia lindungi dengan hidupnya. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Termasuk Grey Z. Keduanya saling memandang, dan memutuskan untuk segera memulai untuk menghindari masalah baru. Grey Z memanggil saudara Zen dan memintanya untuk membawa saudara-saudara lainnya langsung ke Larandu, sementara dia dan si bocah tua segera bergegas ke Larandu dengan mereka para master tua yang telah terbangun. Mereka membuat janji untuk bertemu di gerbang ruang bawah tanah. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam operasi ini, orang lain dapat merasakan bahwa kali ini mungkin jadi hal yang paling tragis. Mereka hanya bisa berhasil, tidak boleh gagal. Karena berdiri di belakang mereka adalah orang-orang dari seluruh daerah selatan pesisir. Pada saat itu, di aula, serigala serakah duduk di kursi batu, dan tampang berlutut di depannya. Kau tahu kenapa aku mencarimu? Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Tampang tiba-tiba mendengar detak jantungnya. Dia tidak berani menatap serigala serakah, tetapi dia tahu bahwa serigala serakah pasti sedang menatapnya. Mata berat yang menakutkan itu seperti pusaran air yang dalam. Jika dia melihatnya, dia mungkin akan tenggelam. Apa perintah iblis? Katakan saja, Tampang akan melakukan semua yang bisa meski mati. Tampang menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. Dia menduga bahwa ada permainan catur antara serigala keserakahan dan Grey Z, tetapi dia tidak ingin menjadi pion yang digunakan. Serigala serakah tiba-tiba bangkit, berjalan ke Tampang, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya dengan ringan. Kamu sepertinya tidak takut padaku. Serigala serakah tersenyum. Aku sedang berbicara tentang takut padaku, bukan pada iblis. Tampang tidak berbicara. Apakah kamu pikir aku lebih menakutkan atau Raja Iblis lebih menakutkan? Tampang berhenti dan berkata, kamu adalah Raja Iblis. Kamu adalah dia. Dia adalah kamu. Aku hanya akan mendengarkanmu dan abaikan sisanya. Hahaha, serigala serakah tertawa, memandang Tampang seperti anjing. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengungkapkan ketulusanmu. Silahkan Raja Iblis. Tampang berteriak. Serigala serakah menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum aneh. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghantam dada Tampang dengan telapak tangannya, jari-jarinya seperti jarum, dan kukunya menusuk langsung ke daging. Kuku jarinya hampir menyentuh jantungnya, dan dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Mata Tampang melebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan mulut terbuka. Kamu ingin membunuhku? Tampang menatap serigala serakah. Serigala serakah tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya awan energi hitam dari ujung jarinya, yang langsung jatuh ke hati Tampang. Tampang menjerit dan pingsan. Aku memberimu keberuntungan. Serigala serakah memandang Tampang yang jatuh ke tanah. Hargai itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Pada saat yang sama, di depan gerbang bawah tanah, semua orang berkumpul.
Saudaraku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saudara Zen mencibir, mengertakkan gigi dan berkata, para gangster ini seharusnya sudah mati sejak lama. Grey Z meliriknya. Jangan banyak omong, lakukan segera.